Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, dengan tegas menyatakan bila memaksakan sosok dari Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, maka dapat dipastikan koalisi gelaran Pilpres 2024 dipastikan akan bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Pen. Belum lama ini, Ketua Umum Nasdem, Pak Ahmad Ali melontarkan pertanyaan menohok. Apakah Partai Demokrat masih mau mendukung Pak Anies apabila Mas AHY tidak jadi bakal cawapres koalisi perubahan? Pertanyaannya yang sangat sederhana sekali, tetapi untuk jawabannya sangat sulit. Tidak kunjung deklarasi koalisi perubahan yang mengusung bakal calon presiden Pak Anies Baswedan diduga karena rebutan posisi bakal cawapres. Pembicaraan kepastian deklarasi juga ikut terhambat. Dari kendala itu bisa kita tarik benang merah, kekuasaan menjadi segalanya. Pasca deklarasi bakal capres oleh Nasdem, baik PKS, Demokrat maupun Nasdem sendiri, mewarnai pemberitaan media soal dukung-mendukung. Suara mereka di DPR tak lagi terdengar. Wakil rakyat dari 3 partai koalisi perubahan itu senyap, sunyi, tidak bersuara. Tidak bersuara kritis pada tugas pokok wakil rakyat itu. Ternyata yang mengklaim sebagai partai oposisi, mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Berada di luar pemerintahan selama 8 tahun, tidak membuat mereka belajar bagaimana menjadi wakil rakyat yang amanah. Masihkah koalisi perubahan dipetakan sebagai salah satu pengusung pasangan capres-cawapres potensial dalam Pilpres 2024? Kita urai dalam Om Pen, opini dan beni setelah yang satu ini. Kita tahu kinerja pemerintahan makin meningkat. Tapi apakah kemudian tidak ada kelemahan sama sekali? Sehingga wakil rakyat yang berasal dari oposisi membisu. Atau adakah faktor lain yang menjadikan mereka tidak bersuara? Kembali pada pertanyaan awal tadi. Masihkah tetap ada koalisi perubahan? Seandainya Ketua Umum Demokrat tidak menjadi apa-apa dalam Pilpres 2024. Jangankan kader Demokrat, saya kira jika pertanyaan ini diajukan ke pengurus DPP Demokrat, mereka juga akan kesulitan untuk menjawabnya. Makanya Pak Ahmad Ali terlihat jengkel hingga sampai berkata, belum ada partai yang mendukung Anies Baswedan selain Nasdem. Demokrat terlihat takut sehingga Kamis kemarin menyatakan secara resmi mendukung Pak Anies sebagai bakal calon presiden. Bukan hanya itu, Nasdem malah mendatangi sekber bentukan Gerindra dan PKB. Apakah ini menjadi senjata ampuh menekan Demokrat? Menerima apapun kesepakatan yang sudah dibangun. Bisa jadi hadirnya Nasdem di sekber jadi ancaman yang serius, ancaman yang nyata untuk Demokrat. Jika mereka tidak segera menerima kesepakatan internal, Nasdem bisa benar-benar meninggalkan koalisi. Mas AHY yang masih baru dalam dunia politik sepertinya tidak mampu membaca situasi dan memainkan peran secara signifikan. Apa yang ditunjukkan oleh Demokrat bisa dinilai mereka sebenarnya tidak memiliki bergen. Apa yang mau ditawarkan oleh Demokrat? Pak SBY,
Emangnya pengaruh apa? Sekarang bisa apa Pak SBY? Pernyataannya malah sering jadi polemik. Mas AHY yang ditawarkan gagah, tinggi, ganteng kayak saya. Memangnya itu yang dibutuhkan rakyat kita? Jumlah kursi di DPR dari Demokrat, memangnya ada berapa? Sama Nasdem saja jumlahnya kalah. Jadi nama besar Demokrat sudah tinggal sejarah saja, tinggal kenangan saja. Ngototnya Demokrat meminta kursi bakal cawapres, menunjukkan di antara 3 partai itu tidak setara. Ada yang pengen mengunci Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya. Buntunya deklarasi karena beberapa hal di antaranya ada yang ingin deklarasi koalisi. Sekaligus pasangan capres-cawapres yang diusung. Sementara bagi Nasdem, bersikap realistis itu lebih jelas. Apa yang siap lebih dahulu ya dilakukan. Sehingga progres koalisi menunjukkan kemajuan. Walaupun sudah mengerucut, koalisi perubahan rawan bubar. Jika kita jeli melihat, meski paling duluan bergerak, tapi tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Hampir semua masih jalan di tempat. Memang Pak Anies sudah berkeliling. Faktanya, elektabilitasnya tidak beranjak sama sekali. Termasuk upaya para penasihat partai yang ikut campur. Mencoba mengurai masalah, tak membuahkan hasil apa-apa. SBY sudah menemui Pak Salim Asegaf Jufri. Nyatanya tetap tidak ada kabar baiknya. Pada awal tahun malah dikatakan akan ada pertemuan. Pak Surya Paloh, Pak SBY, dan Pak Salim Asegaf gagal dan tidak terrealisasi. Di internal Demokrat juga sudah konsolidasi, tetap saja buntu. Pimpinan Demokrat mulai tingkat kabupaten kota, provinsi, dan jajaran DPP langsung diberi arahan oleh Pak SBY. Di antara ketiga partai calon anggota koalisi yang tidak banyak bicara di publik adalah PKS. Tawaran di koalisi ya cuma meminta Pak Ahmad Heriawan bisa menjadi bakal calon presiden. Di sini letak lucunya koalisi perubahan itu. Masing-masing menyodorkan kadernya, namun tidak mau menilai atau tidak realistis menimbang suara publik. Di luar kader mereka, apakah nama-nama itu bisa disodorkan ke masyarakat akan direspon positif atau malah sebaliknya? Mungkin saking pusingnya memikirkan koalisi perubahan, Pak SBY pun meninggalkan Jakarta, mengajak para mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu, juga pejabat setingkat menteri, jalan-jalan ke kota kelahirannya, ke Pacitan, Jawa Timur. Ada mantan Menko Perekonomian, Bapak Hatta Rajasa, yang juga besan Pak SBY. Mantan Menko Polhukam, Pak Joko Suyanto. Mantan Mendikbud, Bapak M. Nuh. Serta mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Saifuddin Hasan. Selain itu mantan Kapolri, Timur Pradopo. Mantan Menpora, Andi Malarangeng. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Jalal, serta mantan Menteri Pariwisata, Jero Wacik. Rombongan itu menempuh perjalanan darat. Atau jangan-jangan Pak SBY lupa, punya anak yang sedang berjuang demi kursi bakal cawapres. Kita ketemu lagi di Om Ben, Opini dan Penny esok petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.